Operasi Tambang Tujuh Bukit dan proyek tembaga Tujuh Bukit dikelola oleh PT Bumi Suksesindo atau PT BSI, anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk. PT Merdeka Copper Gold Tbk memiliki rating A dalam pengelolaan ESG atau Environmental, Social, and Governance yang diberikan pemeringkat internasional Morgan Stanley Capital International. Proyek Tujuh Bukit Copper Project merupakan salah satu proyek tambang dengan salah satu cadangan tembaga terbesar di dunia yang belum dieksploitasi. Proyek ini berada di bawah operasi tambang emas Tujuh Bukit. PT BSI mengoperasikan tambang emas Tujuh Bukit berdasarkan izin usaha pertambangan operasi dan produksi yang dimiliki sejak tahun 2012 atas lahan seluas 4.998 hektare di area hutan produksi di Desa Sumeragung, Kecamatan Pesanggerahan, Kabupaten Banyuwangi. Dari 4.998 hektare, hanya 992 hektare yang digunakan BSI untuk operasi tambang. Kita di PT BSI itu menggunakan metode yang namanya Good Mining Practice. Good Mining Practice itu ada 5, dari mulai keselamatan, lingkungan, konservasi mineral, kemudian teknik pertambangan, dan terakhir adalah mengenai pengelolaan dari kontraktor dan konsultan. Nah, dari kelima tersebut, itu kita lakukan penerapannya kaidah-kaidah tersebut di dalam operasionalnya di PT BSI. PT BSI sendiri keberlangsungannya sampai ke 2029. Jadi itu yang sangat keberuntungannya Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi khususnya. Pada 2016, tambang emas Tujuh Bukit ditetapkan sebagai objek vital nasional atas kualitas sumber daya mineralnya yang diakui oleh negara sebagai aset strategis. Tambang emas Tujuh Bukit yang berada di atas proyek tembaga Tujuh Bukit diperkirakan akan beroperasi hingga 2029 dan besar kemungkinan bisa dilanjutkan dengan tambang tembaga bawah tanah. Pada hasil prauji kelayakan ditemukan manfaat ekonomi yang tinggi untuk pengembangan tambang bawah tanah yang berumur panjang dan signifikan secara global dengan pendekatan bertahap. Pada puncak produksinya, proyek tembaga Tujuh Bukit nantinya akan memproses 24 juta ton biji per tahun untuk menghasilkan lebih dari 110.000 ton tembaga dan 350.000 ons emas per tahun selama lebih dari 30 tahun. Per Maret 2024, Mineral Resource Estimate terbaru dari proyek ini melaporkan peningkatan jumlah sumber daya mineral terindikasi. Total kandungan sumber daya mineral proyek ini meningkat dari 1.706 menjadi 1.738 juta ton, dengan peningkatan pada sumber daya mineral terindikasi dari 442 menjadi 755 juta ton. Sehingga dari yang semula mengandung 8,1 juta ton tembaga dan 27,4 juta ons emas, proyek tembaga Tujuh Bukit saat ini mengandung 8,2 juta ton tembaga dan 27,9 juta ons emas. Jika proyek tembaga Tujuh Bukit beroperasi, maka akan menjadi tambang tembaga ketiga terbesar di Indonesia. Proyek ini juga berpotensi meningkatkan produksi tembaga Indonesia 10% hingga 15% keberlanjutan yang merupakan dasar utama dalam operasi perusahaan. Merdeka Copper Gold dan PT BSI percaya bahwa kesinambungan bisnis ditentukan oleh bagaimana perusahaan melestarikan lingkungan, memberdayakan karyawan, melibatkan masyarakat dan mengadopsi standar tertinggi tata kelola yang baik. Merdeka Copper Gold berkomitmen untuk terus menerapkan praktik pengelolaan lingkungan yang efektif untuk memahami risiko lingkungan, melestarikan lingkungan, dan mencegah pencemaran. Selain menerapkan sistem manajemen lingkungan ISO 14001-2015, Merdeka Copper Gold memprioritaskan 3 tujuan lingkungan dari The Sustainable Development Goals, yaitu aksi iklim, air bersih sanitasi, dan ekosistem daratan. Secara berkelanjutan, grup Merdeka Copper Gold melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan.
Beberapa penghargaan pun telah diraih, diantaranya Good Mining Practice Award 2024 yang diadakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Di antaranya penghargaan prestasi aditama dan terbaik untuk pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, pengelolaan pertambangan, dan pratama untuk pengelolaan keselamatan pertambangan. Penghargaan bergengsi dari salah satu media terkemuka pada acara penghargaan di Surabaya atas Leading Local Community Empowerment Initiative Recognition for Outstanding Program in Empowering Local Communities. Serta PT Merdeka Copper Gold Tbk mendapat pengakuan rating A dari Morgan Stanley Capital International. Untuk mencegah dampak degradasi lahan dan keanekaragaman hayati akibat operasional pertambangan, PT BSI menjalankan program reklamasi dan revegetasi. Program ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan rencana pengelolaan lahan terganggu dan reklamasi sebagaimana diatur dalam regulasi. Kita dalam melakukan penambangan itu menggunakan reklamasi yang progresif. Artinya apa? Kita tidak perlu menunggu sampai pasca tambang. Artinya ada area-area yang terbuka yang sudah siap untuk direklamasi, segera kita reklamasi. Dan itu kita laporkan ke pemerintah. Nah, dalam laporan ke pemerintah tersebut, kita ada namanya rencana reklamasi tahunan yang sebelum pasca tambang. Sehingga itu setiap quarterly atau setiap semester maupun sampai di akhir tahun, pemerintah akan cek ke komitmen-komitmen kita terhadap reklamasi progresif tersebut. Reklamasi dan revegetasi yang dilakukan Merdeka juga akan meningkatkan produktivitas area pasca tambang guna memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar. Untuk tahun 2024 sendiri kita ada target penanaman 6,36 hektar. Untuk cover cropnya ada 7 hektar. Tapi secara keseluruhan mulai tahun 2016 kita sudah mencapai 77,9 hektar untuk penanaman pohonnya. Di proyek BSI yang ada di 7 bukit ini. Penerapan reklamasi progresif ini pun ditujukan dengan lahan bekas galian yang sudah kembali menjadi hamparan hijau. Area reklamasi sudah tertutup, sudah kembali hijau, dan ada satwa asli tumbang pitunya sudah kembali ke area reklamasi. Beberapa sudah tertangkap kamera trap yang kita pasang di area reklamasi. Contohnya ada rusa, pernah ada kukang, ada merak juga sih Mbak, masih banyak lagi. Ya, keberlangsungan flora dan fauna jadi indikator kualitas lingkungan alam. Untuk flora, ditemukannya spesies elang Jawa yang statusnya masuk dalam Apendiks 1. Selebihnya juga terdapat berbagai satwa lainnya, diantaranya elang Jawa, elang brontok, elang karet putih, kukang Jawa, rakong julang emas, rakong badak, kukang Jawa, kucing hutan, hingga merak. Keseimbangan ekosistem juga diperhatikan pada keseimbangan ekosistem lahan sekitar bumi Suksesindo. Di antaranya ekosistem hutan alam, air tawar maupun air laut di sekitar lokasi tambang. PT BSI turut memantau kualitas biota perairan sungai dan laut dan keanekaragaman flora dan fauna. Nah, kalau untuk kegiatan pemantauan lingkungan juga kita mencakup kegiatan pemantauan biota akuatik ya. Selain kita itu ada 2 pemantauan biota akuatik di sungai, kemudian juga di laut. Nah, kita mendata itu selain kita mendata adanya plankton, kemudian juga bentos. Nah, ada jenis-jenis yang kita data juga, itu adalah nekton. Nah, nekton itu meliputi ada ikan, kemudian juga ada jenis udang. Nah, semua data-data ini yang jelas kita gunakan untuk membandingkan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu. Kalau di biota laut ya betul sekali, itu ada jenis yang cukup agak langka, yaitu jenis hiu karang itu masih ditemukan di sekitar laut 7 bukit.
PT BSI juga memberikan dukungan untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan masyarakat sekitar dengan menjadi pembimbing melalui komunitas masyarakat peduli lingkungan. Melalui komunitas pemuda di perbatasan Desa Pesanggaran dan Siliragung, Kecamatan Pesanggaran dan Siliragung atau biasa disebut dengan PEGA, Pemuda Etan Geladak Anyar, BSI menjadi pembimbing pengelolaan berbasis lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Dalam satu hari, komunitas PEGA ini mengelola pengambilan sampah 100 lebih kepala keluarga di 2 desa. Sampah yang dikelola berikutnya diolah penguraiannya menjadi maggot hingga pupuk cair. Dari limbah yang kita tampung dari warga dan juga perumahan itu kita pilah lagi dari organik dan juga anorganik. Dan untuk organiknya sendiri ada 2 jenis, itu serat halus dan juga serat kasarnya. Kemudian dari serat halus dan serat kasar kita proses lagi. Untuk serat halusnya kita kasih makan ke maggot langsung. Kemudian untuk serat kasarnya kita proses untuk pengolahan lagi. Nah, itu pemanfaatannya untuk pupuk organik cair. Kemudian serat kasarnya kita kasih makan ke maggotnya begitu. Berdiri semenjak 2017, kini total pengelolaan sampah per hari mencapai 1 ton sampah organik basah maupun kering. Selain menjadi solusi sampah warga, pengelolaan sampah ini pun memberikan nilai ekonomi pendapatan. Maggot sendiri biasa digunakan untuk pakan ternak unggas maupun ikan. Sementara pupuk cair membantu kesuburan media tanam dalam pertanian. Kalau untuk nilai ekonomi ada, jadi selain kita untuk pakan maggot, maggotnya itu kita jual. Jadi per kilonya itu 6.000. Kemudian selain dari maggot, ada juga kita mengembangkan jasa pengambilan sampah dari warga. Jadi itu per bulannya kita kenakan 25.000. Sementara ini langganan sampah warga itu kurang lebih 100 KK. Kemudian kita selain dari maggot dan juga layanan jasanya, kita juga mendapatkan profit dari pengolahan limbahnya dengan dibuat kita olah lagi jadi pupuk organik cair dan juga organik padat. Atas kontribusinya, komunitas ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sekaligus kerap menjadi pemateri di berbagai daerah. Selebihnya, PT BSI juga memberikan pembinaan dalam pengelolaan UMKM. Berusia 7 tahun, dimulai semenjak 2017 hingga akhir 2024, tidak kurang dari 50 UMKM pengolahan hasil pertanian lokal menjadi produk yang bernilai tambah serta memiliki masa simpan yang lebih lama. Di antaranya dodol buah naga, bayak, sale pisang, dan aneka bolu. Produk-produk ini pun menjadi salah satu produk unggulan oleh-oleh asal Banyuwangi. PT BSI pun berperan dalam pembinaan, penyediaan UMKM Center, hingga membantu pemasaran. Proses pengembangan selama 7 tahun ini pun membantu perekonomian, khususnya UMKM binaan. Jadi kita punya satu anggota yang mohon maaf ya kena kasus penipuan sesama teman mungkin kayak gitu. Jadi dia harus menanggung hutangnya temennya itu, dan dia harus membayar itu. Jadi alhamdulillah sudah lunas. Dengan bergabung di UKM, omsetnya luar biasa, terus bisa menutupi hutang-hutangnya itu. Itu yang kedua juga ada sih single fighter gitu. Di sini dia pendatang gitu, cuman karena tidak mempunyai jaringan, akhirnya kita bantu untuk memasarkan produknya itu. Sekarang ya jadi mata pencarian, dan alhamdulillah sekarang ya luar biasa, produknya juga terjual gitu, omsetnya juga lumayan lah. PT BSI juga berpartisipasi dalam membantu dalam sektor pendidikan, kesehatan, sosial budaya keagamaan, baik untuk fasilitas keagamaan yang dianut mayoritas maupun minoritas, baik fasilitas peribadatan maupun kegiatannya. Kami mewakili umat Puras Garawanagiri sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada PT BSI yang telah memberikan kami dana untuk pembangunan Puras Garawanagiri yang ada di Pesanggaran Lampon sini. Kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat buat kami umat Puras Garawanagiri Pesanggaran Lampon.
Selebihnya juga terdapat dukungan dana dan pembangunan prasarana umum seperti jalan, jembatan, fasilitas umum dan sistem jaringan pipa, serta penampungan air bersih. Salah satu program pembangunan yang berhasil langsung dirasakan masyarakat adalah pembangunan jalan di Desa Sumbermulyo, Rowo Jambe, Pancer, serta beberapa jalan di kawasan tetangga area pertambangan PT BSI di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Pembangunan infrastruktur publik ini pun memudahkan akses masyarakat, membantu pergerakan ekonomi dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Hubungan PT BSI dengan masyarakat dan pemerintah berjalan dengan baik dan harmonis. Terbukti dari berbagai program kerjasama yang dibuat dengan PT BSI, pemerintah, serta program pemberdayaan masyarakat atau PPM yang berorientasi pada pengembangan skill, usaha, dan kebutuhan utama di tengah masyarakat. PT BSI pun meraih berbagai penghargaan, diantaranya sebagai salah satu wajib pajak dengan kontribusi terbesar untuk tahun pajak 2023 dalam acara Tax Gathering 2024. Penghargaan ini mencerminkan komitmen PT BSI untuk mendukung pembangunan nasional melalui kepatuhan dalam kewajiban perpajakan sejalan dengan visi perusahaan untuk berkontribusi bagi kemajuan perekonomian dan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sekitar yang utama adalah bagaimana 71% dari keseluruhan sumber daya masyarakat di PT BSI yang merupakan warga Banyuwangi, khususnya ring 1 atau area terdekat di sekitar pertambangan. Kita komitmen dengan masyarakat lokal atau tetangga-tetangga kita di Tujuh Bukit Operation ini tentu sangat kuat dan kental sekali sejak kita pertama kali melakukan penambangan di sini. Ya, jadi kita sekarang total karyawan itu ada 1.300 orang. Masyarakat lokal itu adalah ring 1 kita sampai ke Kabupaten Banyuwangi. Itu komitmen, salah satu komitmen. Di luar itu juga kita memberdayakan yang namanya ekonomi, berdaya ekonomi yang terus-menerus berkelanjutan untuk masyarakat di sekitar tambang kita ini. Ini karena kita nggak bisa menerima seluruh orang jadi karyawan di sini, sehingga kita tetap bagian dari komitmen dan itu tercatat di dalam RKB kita untuk melakukan komitmen memberdayakan ekonomi di lingkar tambang. Pemberdayaan masyarakat sekitar pun melibatkan berbagai sektor dan gender, termasuk operator alat berat yang merekrut putri-putri lulusan SMA dan SMK di sekitar area tambang. Di antaranya adalah Aine dan Sylvia. Keduanya menjadi bagian dari puluhan Green Female Operator atau operator perempuan muda yang direkrut PT BSI sejak 2023, tepat setelah mereka lulus SMA SMK. Perempuan-perempuan ini mahir mengoperasikan alat berat dengan muatan hingga 55 ton. Ya ngerasa takut karena baru tahu alat sebesar ini juga gitu. Sebelumnya kan belum pernah bawa mobil, belum bisa bawa mobil, jadinya agak grogi, tegang gitu, rasa takut gitu. Bingung nggak Mbak, panel-panelnya banyak gitu-gitu? Iya bingung, kan juga nggak tahu soal tentang mesin-mesin itu, kan nggak tahu ini apa itu, kurang paham. Tapi terus diajarin berapa lama, inget nggak? Sekitar 6 bulanan kita trainingnya di site sini. Oke, terus waktu bisa gitu, gimana rasanya? Kecil banget atau gimana gitu? Ya kalau sekarang udah bisa, serasa kayak ya ternyata mudah gitu, ternyata cuma gini aja. Awalnya masih tegang. Padahal bawa berapa ton Mbak, cerita? 55 ton. Itu kecil? Yang kecil yang ADT itu 45 ton, kalau yang besar itu 55 ton. Dan itu buat Mbak gimana? Ternyata? Ya ternyata gampang aja sekarang, dulunya kayak tegang gitu. Ya, melalui kesempatan training di awal kerja, Sylvia pun mampu dengan lihai mengoperasikan berbagai panel, transmisi,
rem tangan hingga vessel atau bak belakang kabin. Titik mulanya itu dulu awalnya kita rekrut itu untuk area lingkar tambang ya, untuk kita develop teman-teman yang adik-adik yang baru lulus sekolah, terus kita coba rekrut benar-benar dari nol, dan mereka ada yang sampai belum punya pengalaman bawa mobil. Ternyata setelah kita training bisa, dan makanya kita tidak mensyaratkan khusus harus punya kemampuan bawa mobil. Tapi jika mereka punya kemampuan bawa mobil, punya SIM A, itu lebih diutamakan. Tapi tidak harus persyaratan khusus. Karena dari sebelumnya kita ada rekrut yang belum punya SIM A, belum bisa bawa mobil, ternyata setelah kita training mampu. Sampai sekarang bisa bawa unit besar, tapi nggak tahu, belum tentu bisa bawa mobil kecil. Proses adaptasi pun dilalui hingga menjadi mahir. Kesetaraan gender ditekankan dalam operasi tambang ini, termasuk untuk keamanannya. Kita di sini sama, jadi operator laki-laki, operator perempuannya semuanya sama, tidak ada beda untuk rollingan mereka bawa unit bergantian, itu tidak ada bedanya. Shift siang, shift malam itu sama, jadi lebih kita persamaan gender lah. Tidak ada dibedakan yang perempuan shift siang saja, yang laki-laki shift malam, enggak. Semuanya kita samakan. Dan kita bagi per kru. Jadi total seluruh green female operator itu kita bagi dalam 3 kru. Proyek Tembaga Tujuh Bukit berpotensi jadi salah satu proyek tembaga terbesar di dunia yang masih dalam fase praproduksi. Per Maret 2024, Mineral Resource Estimate atau MRE terbaru dari proyek ini melaporkan peningkatan jumlah sumber daya mineral terindikasi. Total kandungan sumber daya mineral proyek ini meningkat dari 1.706 menjadi 1.738 juta ton dengan peningkatan pada sumber daya mineral terindikasi dari 442 menjadi 775 juta ton, sehingga dari yang semula mengandung 8,1 juta ton tembaga dan 27,4 juta ons emas, proyek Tembaga Tujuh Bukit saat ini mengandung 8,2 juta ton tembaga dan 27,9 juta ons emas. Kita ingin melakukan penambangan dengan efektif dan efisien, dan juga kita ingin memperpanjang umur tambang ini. Kenapa kita ingin memperpanjang? Satu, memang kita mendapatkan or-or di daerah-daerah yang sekitar tambang ini. Yang kedua adalah kita memastikan bahwa dengan memperpanjang umur tambang kita di Kabupaten Banyuwangi ini, dan ini berdampak besar terhadap masyarakat. Hampir lebih dari 50.000 orang masyarakat yang menikmati hasil dari ekonomi pemberdayaan yang adanya PT BSI di sini. Saat ini Merdeka Copper Gold fokus mengoptimalkan kinerja dan memulai bankable feasibility study yang dapat lebih diandalkan. Jadi kita itu nantinya setelah menambang emas selesai tahun 2029, kita akan melanjutkan dengan penambangan bawah tanah, yaitu tembaga. Nah, umur tembaga ini sampai 2045. Gitu. Insya Allah masih panjang umurnya PT BSI ini di Banyuwangi ini gitu. Dan masyarakat tentunya, terutama masyarakat lokal yang akan banyak menerima faedah dari keberadaan kita di sini. Optimalisasi tersebut mencakup pengembangan metalurgis untuk meningkatkan perolehan logam yang dapat diekstrak dari biji, peningkatan kualitas biji yang ditambang, dan penambangan terbuka untuk biji tembaga tambahan. Dalam kehidupan ini, segala kebutuhan telah disediakan alam. Gunanya secara berkesinambungan tidak hanya menjadi berkah untuk masyarakat, bangsa, dan negara, namun juga untuk masa depan anak cucu kita.